Halo, halo. Saya Agus Sindarto. Saya sekarang ada di kota Desa Pambusuan. Desa Pambusuang di Sulawesi Barat. Persisnya di Kecamatan Balanipa. eh, Balanipa. Balanipa, Kabupaten Polewali Kabupaten Mandar. Polewali Mandar atau Polman, Sulawesi Barat. Nah, saya berada di rumah seorang penulis, seorang periset yang luar biasa. Saya bersama tim dari Taman Budaya Sulawesi Barat, Ibu Ika, Ibu Irma. Ibu Irma, maaf Ibu Irma, kemudian Ibu Munia, dan Pak Ramli. Ramli ya. Saya berkunjung untuk menikmati luar biasanya karya-karya Bang Ridwan. Halo Bang Ridwan, Mas Ridwan. Ya, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik ini. Wah, ini saya juga beruntung ini bisa sampai ke Polman dan ketemu di kediaman Mas Ridwan. Saya sudah baca buku pertama yang saya baca ya, Iya. tentang karya Anda. Saya beli kira-kira 12 tahun yang lalu dan ternyata ajaib ya. Saya merasa ajaib bisa sampai ke sini ke rumah Makasih, Mas. kediaman gitu. Nah, saya ingin tahu kira-kira apa sih target besar untuk menuliskan buku-buku dengan spirit lokal, konten lokal? Ya, karena kelemahan kami yang di daerah itu, Mas, pendokumentasiannya. Dulu kan kita lebih mengandalkan tradisi lisan. Nah, akses dalam bentuk tulisan itu agak minim. Nah, ya untuk alhamdulillah ada beberapa lontar ya, tapi kalau dibandingkan peradaban lain misalnya di Jawa, di Bali, tempat lain itu kita masih jauh ya. Nah, alhamdulillah saya suka dokumentasi. Jadi sejak saya kuliah sampai balik ke sini saya memfokuskan diri ke pendokumentasian dalam bentuk audiovisual termasuk tulisan. Jadi outputnya itu sebelum ada media sosial, YouTube apa semua, saya lebih banyak dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini buku. Ya, sebentar. Background Anda itu apa? Secara disiplin keilmuan? Iya, saya Kok kuliah. menulisnya kan lebih ke antropologi, sejarah gitu Iya. ya? Gimana? Nah, dulu saya kuliah di manajemen sumber daya perairan di jurusan perikanan Fakultas Pertanian UGM. Nah, waktu saya mulai itu kan saya cari-cari buku tentang kemaritiman. Itu sangat jarang. Nah, alhamdulillah saya dapat bukunya Pak Baharudin Lopa yang putra Pambusuang. Oh, rumah beliau satu ini- kampung ya? Satu kampung. Itu disertasi beliau yang dibukukan Hukum Laut Pelayaran dan Perniagaan. Itu terbit 82. Nah, waktu saya baca itu saya tertarik untuk melanjutkan. Nah, kemudian saya balik ke sini bolak-balik. Akhirnya saya buat manuskrip itu tebalnya 600 halaman. Wih. Judulnya itu Laut Ikan dan Tradisi. Saya kirim ke KPG, Kompas. Perpustakaan Populer Jakarta, Gramedia, Jakarta. Akhirnya itu terbit 1 tahun kemudian setelah diedit. Itulah terbit yang judulnya Orang Mandar, Orang Laut. Nah, itu saja itu saya mulai tertarik untuk terus mendokumentasikan. Awalnya Sande, Ya, harus Anda. kemudian berkembang ke hal lain, misalnya ini Sande menangkap di mana, terus kalau berdagang bawa apa, misalnya sutra, akhirnya saya riset tentang sutra lagi, begitu seterusnya. Jadi epicentrumnya itu laut apa, tapi itu berkembang kemana-mana, tapi berkaitan satu sama lain. Nah, Dan itu awalnya memang dari kepentingan studi akademik ya? iya, Awalnya. tapi ya itu kan perikanan lebih ke apa ya, ekonomi, biologi ya, tapi Teknis tidak ya? berkaitan. Hmm. Nah, saya lebih tertarik ke antropologinya. Dan itu saya lama kuliah Mas 9 tahun dan tidak selesai. Oh iya, nggak lulus. Di selesai KKN saya dapat kebijakan harus Nggak penting lah, itu sekarang Nah, ilmunya jelas ya. Iya, jadi saya balik. Nah, lucunya juga beberapa bulan kemudian saya diminta ke sana untuk kasih kuliah umum untuk mahasiswa baru. Wah. Sebagai alumni berprestasi. Wah, luar Jadi- biasa. Tahun berapa itu kuliah umumnya? Kayak 2006. Itu 2006 itu jadi saya balik ke sana untuk kasih kuliah umum di Fakultas Pertanian itu. Tanpa ijazah ya? Sampai Unik, lucu. Ya, terus berlanjut ke buku-buku berikutnya. Iya. Itu sebetulnya secara metodologis bagaimana? Anda menuliskannya apakah dengan tetap dengan seperti yang ide awal itu atau bagaimana? Iya, awal-awal itu kan saya menggunakan metode yang misalnya mencatat, terus motret, video di situ. Nah, Iya. outputnya tetap dalam bentuk buku karena itu yang paling mudah diakses terus secara ilmiah. Dan untuk menjaga itu, waktu balik ke sini saya kerja sebagai jurnalis juga.
Oh, oke. Jadi apa ya, liputan-liputan saya itu lebih banyak tentang kebudayaan seperti yang buku ini Mas. Ya, ya. Ini buku kesekian saya itu berisi tentang feature saya tentang budaya Mandar. Ah, ya, ya, ya. Ini makanya sebagian buku saya itu adalah sebenarnya kumpulan tulisan untuk Ketika Anda menjadi jurnalis di media cetak di sini. Iya, Radar Sulbar itu grup Radar- Jawa Pos. Oh, Jawa Pos. Jadi iya, saya itu Di Mamuju ya. di Mamuju kantornya. Itu saya spesialisasi feature. Jadi itu kan tulisan yang abadi ya. Ya, ya. Nah, beberapa itu ya kalau ada riset-riset yang jangka panjang ya saya tetap misalnya tentang penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan lain-lain. Ketika nulis di koran itu berarti nggak bisa panjang ya karena ada keterbatasan redaksional. Itu saya sering berseri Oh, iya, iya. dan tidak ada bayaran. Oh iya. Saya suka begitu jadi awal-awal itu kan saya bukan karyawan resmi. Iya, iya. Nanti 2011 diajak tapi saya bilang saya tidak boleh ke Mamuju, saya mau tetap di Pembusuan karena kan saya mau bebas apa semua kan. Terus saya jangan dituntut cari berita tiap hari. Saya lebih suka di situ. Nah itu Mas, kalau di Radar Sulbar itu agak elastis, kalau terlalu panjang itu berseri, berseri tulisannya. Iya, iya. Nah, kemudian ada ketertarikan yang lebih dalam lagi, terutama umpama agama lokal umpamanya, Iya. terus yang lain-lain. Itu sebetulnya dorongan apa yang membuat Anda masuk ke pilihan-pilihan apa kajian seperti itu? Itu tadi pertama kan pendokumentasi yang kurang kami di sini. Ya, Nah, waktu pengamatan di lapangan itu berkembang terus. Jadi misalnya tadi kan awalnya perahu sande. Ya. Nah, perahu sande ini waktu berdagang dulu pakai bawa apa? Misalnya sutra. Nah, kemudian saya riset tentang sutra. Itu berkembang terus. Misalnya selain perahu sande, perahu apa? Oh, ada Padewakan. Nah, perahu kuno, pinisi. Jadi saya pelajari semua. Jadi saya beberapa kali diminta kementerian, khususnya yang Eropalia itu. Oh Waktu iya. kami iya. diminta merekonstruksi tentang perahu Padewakan. Di Brussel ya. Ya, di Belgia. Belgia. Dan saya pernah Mas, meskipun bukan seniman ya, Ya, pernah tampil di Jogja Biennale. Oh iya, 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 iya. Tahun berapa itu? Iya, saya 2019 saya kolaborasi dengan seniman di saya. Kebetulan kan saya riset tentang perburuan telur ikan terbang dan konsen terhadap sampah plastik. Iya, iya, iya. Jadi itu kolaborasi di situ. Kebetulan saya masih jadi anggota board di Biennale Jogja. Iya, iya. Itu jadi terus di Makassar Biennale juga tampil tentang nama-nama di perahu, itu kan menarik. Terus ada para pelaut itu dia sering membuat gambar di buritan perahunya. Oh. Itu foto-foto tentang itu saya pamerkan juga di Makassar Biennale gitu. Jadi Sebagai identitas yang lebih spesifik ya. iya, jadi meskipun bukan seniman tapi ya ada ketertarikan hal itu. Iya, iya. Nah, sekarang yang lebih fokus dikerjakan apa? Nah, kalau sekarang ini saya paralel mengerjakan itu tentang orang Bajo, suku laut. Ini saya sudah 2 tahun riset. Sama kerjakan diaspora Mandar seri kedua ini. Di persebaran orang Mandar di Nusantara. Ini saya kerja yang bagian kedua ini. Ya, ya. Karena ini semacam riset abadi. Jadi setiap saya ke sebuah tempat, saya ada nggak orang Mandar di sini. Kalau nggak ada, kalau ada saya catat lagi. Misalnya ini ada di Kampung Mandar di Banyuwangi. Itu sejarahnya sejak abad ke-18. Dan itu bersama Mas dengan Nusa Barong. Ternyata itu di bukunya Sri Margana. Ya. Nusa Barong itu dulu markasnya bajak laut dari Mandar. Sebentar, Nusa Barong di pantai selatan Jawa? Iya, Selatan Malang itu ya? Jember. Jember. Nah, Oh, iya, 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 iya. Nah, Oktober ini rencana saya ke sana ini untuk karena kamu agak teduh katanya. Ya, iya, iya. Itu menurut arsip-arsip di buku Sri Margana itu orang Mandar pernah membuka jadikan markas bajak laut di sana itu abad ke-18. Anda mengulik sampai ke detail seperti itu, urut-urutannya kira-kira seperti apa? Sampai ke Banyuwangi lah ke... Lebih mengalir saja Mas, enggak. Mengalir. Kan saya peneliti independen, itu lebih ke mood. Oh, Kalau saya mood riset ini ya riset itu. Kalau sementara ini saya tinggalkan tapi ada naskahnya, jadi beda dengan yang berbasis proyek kan. Harus ada batas waktu, ada anggaran. Seperti riset baju ini dia sendiri. oh, Jadi wah, kalau ini ya. habis uang ya pulang dulu. Serius ini, biaya sendiri. Betul. Lalu selama ini Anda dengan apa? Dengan buku itu apa cukup bisa untuk membiayai atau ada Nah ini salah satunya ini. bisnis lain mungkin? Kan beberapa buku saya Mas saya titip di kafe teman-teman. Oh. Jadi kalau Oke, oke. ada terbeli apa langsung, Pak ada lagi Mas beli nih.
Oh ya kirim, kebetulan saya ada uang ini. Jadi begitu-begitu terus apa ya? Dan ini katanya ini saya dijanji teman ini Ya, ya, yang sering kerjasama dengan Australia. ya, ya. Kebetulan riset saya ini sangat berguna untuk tentang hubungan Australia Indonesia, khususnya orang Bajo. Ya, Jadi mereka dia akan tinjau kalau mereka akan bantu untuk jangka panjangnya. Jadi Wah, di situ anunya ya itu kan kesekian ya, tapi target saya itu ya hampir jalan dulu, kebetulan saya ada waktu ya, ya, begitu. ya. Oke, oke. Nah, antara yang lain saya kira saya sekilas baca yang baru-baru atau paling enggak yang pernah saya baca itu kan Anda sebenarnya catatan sana serius, kemudian detail ya. Nah, ada nggak yang sudah menerjemahkan ke bahasa asing atau dari Anda sendiri meniatkan untuk di bahasa asing kan? Belum ada, cuma ya kalau ada yang mau terjemahkan ya enggak malah benar bagus itu. Ya, ya. Beberapa itu yang misalnya ini kan ada tulisannya suratnya Hamka, dia kirim ke toko Muhammadiyah di sini tentang bagaimana peran Sarung Sutra Mandar di Padang. Karena saya dapat arsip atau foto di salah satu rumah itu Mas, itu ada foto yang tahun 23, itu tertulis di situ perkumpulan orang Mandar di Padang tahun 23, 1923. Itu untuk berdagang sarung sutra. Padang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Berarti melingkar lewat Iya, Aceh. lewat Samudra Hindia. Paman saya sendiri itu tahun 60 SMP-nya di sana. Karena ikut pelaut-pelaut berdagang sutra ya sekolah. Jadi hubungan Padang dengan Mandar itu erat. Sejak bisa ditarik sampai abad ke-16 perdagangan sutra itu. Wah, luar biasa pengetahuan Anda ini ya. Nah, ada target yang lebih global lagi nggak dalam jangka pendek, menengah atau panjang tentang kajian-kajian dan penelitian Anda ini? Ya, saya konsisten yang begini, pendokumentasian kan dia itu bisa berkembang kemana-mana. Jadi saya sudah temukan jalan, ya saya fokus di sini saja. Makanya banyak teman kok enggak lanjut kuliah atau apa, saya suka di sini. Karena kalau saya tinggalkan ya siapa yang konsen di sini kan, jadi dan alhamdulillah saya seperti ini ya bisalah menghidupi keluarga sejauh tidak terlalu hedon apa semua. Nah, ini kaitannya dengan ini kerja besar menurut saya ya, kerja yang luar biasa. Sisi yang lain sebetulnya ada posisi yang sebetulnya punya otoritas untuk melakukan ini, yaitu negara. Nah, ini maaf ini dengan ya. Bagaimana negara bisa punya peran pada sepak terjang Anda? Atau Anda sebenarnya mengabaikan soal itu? Secara tidak langsung itu negara itu ya banyak membantu secara tidak langsung ya. Misalnya di beberapa kali fasilitasi kemajuan kebudayaan atau Indonesian itu saya diminta jadi kurator, jadi apa ya paling tidak ada bantuan-bantuan honornya seperti itu ya. Terus negara juga sering saya kasih penghargaan, itu misalnya yang terakhir ini anugerah kebudayaan, sebulannya saya perpustakaan, jadi ada seperti itu. Cuma ya memang saya tidak terlalu ekspektasi negara harus bagaimana kepada saya kan, yang penting ya saya begini saja. Kalau memang negara menghargai tidak apa-apa. Dan lewat kegiatan literasi yang saya lakukan teman-teman, bagaimana ini menginspirasi sedikit-sedikit saja dulu. Misalnya saya buat perpustakaan, yang saya juga jadikan galeri, karena kita di sini Mas kekurangan ruang publik untuk berkegiatan. Jadi kalau teman-teman ini saya gratiskan. Kalau mau pakai apa semua kan, anak KKN bisa di situ, pameran foto, diskusi juga. Jadi paling tidak itu Mas yang ini. Dengar-dengar Anda juga punya inisiatif untuk membuat semacam museum atau punya gagasan tentang museum seperti apa di sini? Iya, sejak dulu itu kebetulan kan kalau saya keluar negeri, misalnya waktu saya ke Jepang, terus ke Perancis, di Australia, itu mereka punya museum bahari, museum maritim, dan koleksinya skala 1:1. Oh iya? Asli. Berarti bisa kapal besar, Kapal perahu besar, besar perahu, ya? malah perahu sande ada di sana, perahu pinisi ada di Jepang, di Lambu apa sih itu ada di Australia. Itu kita di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat tidak ada. Kebanyakan replika. Oh iya. Replika. Nah, itu yang ironis ya? Iya. Makanya saya punya cita-cita bagaimana ini waktu belakang kemudian ada TBM. Ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan karena masih ada beberapa bekas-bekas apa semua.
untuk membuat itu 1:1 Iya, itunya, dan itu kan menjadi pengetahuan, bukan perahunya tok, tapi bagaimana sejarahnya. Terus kalau di luar negeri kan dianggap seni itu perahu. Ya, ya. Terus orangnya juga, perdagangannya itu Mas, jadi itu yang apa. Nah, sambil ada harapan seperti itu ya, dengan kemampuan sendiri ya, saya buat museum kecil-kecilan di tempat saya ini, di sebelah. Terus saya pernah koleksi perahu sande, tapi belakang karena saya donasikan ke mahasiswa Unhas yang mau ekspedisi ke Thailand. Oh, iya, iya, iya. Nah, itu perahu saya itu sekarang ada di Museum Bahari di Belitung. Oh, Itu milik malah Kementerian. Belitung. Karena saya bilang ke teman, saya sumbangkan asal dikasih kembali atau carikan museum, karena kalau ditinggal di Thailand itu kan pasti rusak. Ya, ya. Nah, alhamdulillah itu museum di Belitung itu terima, dan rencana ini kalau mereka panggil kami akan datang ke sana untuk merakit itu perahu sande di museum di Belitung itu. Dan saya dengar itu satu-satunya itu koleksi asli Ya, ya. yang pernah berlayar. Memang ada pinisi ya, Ya, yang ya. 1:1, tapi itu memang sengaja dibuat untuk museum. Jadi di Kanada ya. Tidak, bukan yang di Belitung. Belitung. Nah, jadi memang pesan ke Bulukumba, dibuat, bongkar, baru dibawa ke sana. Iya, iya. Terakhir ini, kira-kira punya ekspektasi seperti apa terhadap dunia Anda, dunia penelitian, sejarah, dan lingkungan Anda? Mana? Sulawesi Barat atau Sulawesi lah secara Ya, umum. paling tidak ada teman-teman yang bisa mereplikasi dengan metode sendiri ya, pendokumentasian itu. Karena kalau dilakukan sendiri itu agak terbatas waktu. Dan saya harapkan ke teman-teman itu, ini kan untung ruginya ada pendanaan yang banyak sekali belakangan ya. Ya, Khususnya yang Indonesiana yang kemudian berubah menjadi Indonesia Raya itu. Ya. Itu penting, tapi itu jangan menjadi motivasi utama. Karena uangnya Karena ya. uangnya. Itu kan banyak sekali kegiatan pendokumentasi apa semua kan, tapi saya lihat kan teman-teman agak kosong di situ karena mereka tidak punya basic riset dari awal. Ya, ya. Tapi pintar bikin proposal ya. Pintar bikin proposal, postingan bagus, apa semua kan. Cuma ya itu tadi, harus kita terlatih yang meskipun tidak ada uang, tidak ada itu. Nah, pengalaman saya itu ya, uang itu datang sendiri. Cepat atau lambat itu pasti ada itu uangnya. Momentum itu ada. Iya, pasti. Iya, iya. Makanya saya enjoy saja begini. Keluarga juga mendukung apa semua. Iya. Tidak terlalu menuntut tinggi-tinggi ya, jadi itu Mas. Dan saya punya itu harta karun itu hardcase. Isinya itu hard disk. Oh, iya, iya, iya. Itu penuh. Nanti saya kasih lihat sebentar. Saya bilang ke Iya. keluarga, ada apa-apa bencana apa itu saja bawa lari. Oh, Nggak usah yang lain-lain. bukan ATM ya itu. Bukan dulu. teh, bukan ijazah apa semua Bu. Itu nanti saya kasih lihat sebentar itu Iya, iya. hardcase saja. Karena itu ya harta karun saya. Nah, saya terinspirasi dengan Pram. Kalau dia katanya itu warisannya itu clipping. Jadi anak-anak itu silakan copy. Iya. Diwariskan. Nah, saya begitu ya nanti. Jadi kalau misalnya saya mau beli banyak hard disk, Iya, iya. bagi ke 3 anak saya. Jadi tidak perlu rebutan tanah. Kemarin itu keluarga ya, anaknya itu Iya, setelah ibunya orang tuanya meninggal, anaknya Iya. memperebutkan harta warisan. Harga itu nanti bisa jadi tanah juga ya. Iya. Jadi itu seperti Iya, itu yang kalau saya pribadi harapannya. Ya, oke, Mas Ridwan, Iya, terima Mas. kasih. Ini pertemuan yang luar biasa. Siap. Wawancara yang singkat tapi menurut saya sangat bernilai. Terima kasih. Iya. Sampai ketemu, sukses selalu. Sama-sama.